Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Titi Ani Langit. Teman-teman semua, hari ini Titi sedang ada di lokasi di mana lokasi di mana kejadian yang sangat viral banget ya, khususnya di Bandung. Karena Titi sedang ada di TKP di mana terjadinya suatu oknum yang berkedok ustadz ya, yang berkedok pimpinan pesantren yang melakukan hal tidak senonoh kepada santriwati di lokasi ini gitu, di pesantren ini. Jadi lumayan viral banget ya, nama inisialnya itu HW ya, dan lumayan deket dari rumah. Jadi alhamdulillah Titi bisa berkunjung langsung ke sini. Kalau misalkan memang ada kesempatan baik, kita tanya-tanya ke tetangga bagaimana sih kronologis kejadiannya dan bagaimana pandangan warga-warga di sini terhadap peristiwa yang terjadi yang lumayan menghebohkan banget. Dan bagi Titi sendiri ini sangat tidak layak banget ya, seharusnya hal ini tidak terjadi, apalagi di lembaga pesantren seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja ke TKP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kembali lagi di channel Titi Ani Langit. Nah, hari ini Titi lagi ada di lokasi di mana kejadian yang cukup membumingkan ya, membumingkan bukan cuma di Bandung, tapi juga sudah terkenal di Sukabumi, di Cianjur, bahkan Jawa Barat lah ya istilahnya gitu. Jadi di mana ada kejadian suatu oknum berinisial HW ya, yang telah menggemparkan Indonesia bahkan gitu, baik dalam media apapun, yaitu beliau telah melakukan suatu hal yang memang tidak senonoh terhadap santriwati, karena ini terjadi di katanya pondok pesantren gitu. Maka hari ini saya sedang berada di depan lokasi tersebut bersama tetangga ya teh ya, tetangga bisa ini rumahnya itu kehalang berapa rumah? Dua rumah ya, dari pesantren kehalang 2 rumah. Jadi ini bukan saksi ya, cuman mau klarifikasi karena banyak banget media yang bilang bahwa ini kenapa sih masyarakatnya, tetangganya itu kurang perhatian, kurang rasa empati terhadap kejadian ini gitu. Nah, maka di sini saya bersama siapa namanya teh? Reni bersama Teh Reni mau klarifikasi bahwa sebenarnya ini tadi juga sudah tanpa diliput sudah berbincang-bincang, katanya warga di sini tuh tidak ada kaitannya atau ini mah suatu hal yang memang tidak bisa menyudutkan, ini tidak bisa disudutkan, masyarakat di sini tidak bisa disudutkan. Dan bagaimana sih klarifikasinya, kita akan berbicara banyak dengan Teh Reni gitu. Nah, Teh Reni kan ini pondok pesantren namanya apa sih? Madani, Pondok Pesantren Madani Boarding School. Nah, di mana di sini tuh sudah terjadi kasus yang sangat menggergetkan masyarakat semua gitu. Dan maka timbullah di media-media Teh Reni kayak gini, kenapa sih itu masyarakatnya gini, kurang bertanggung jawab banget, kurang empati banget, padahal ini kejadian di depan mata, maksiat di depan mata. Maka bagaimana sih tanggapan Teh Reni terhadap kejadian ini? Apakah ada kaitannya, maksudnya dalam artian kasar, apakah ini kerjasama dengan tetangga misal si oknum itu? Gimana menurut Teh Reni? Justru yang Pegang aja teh, nggak apa-apa. Ini buat setahu saya ya, bukan kita enggak empati, bukan kita cuek. Anak-anak kan sering belanja ke sini, kayak bang beli telur, beli mie, beli apa, malahan kita suka ngasih lebih teh. Oh, suka ngasih lebih. Iya, kalau misalkan beli telur aja, Neng bawa aja ini tahunya, royko-nya gitu ya. Kan kasihan, soalnya saya juga punya anak
pesantren. Saya sendiri juga anak saya pesantren. Iya, tapi bukan di sini. Bukan di sini gitu. Jadi kan ngerasain ya anak jauh perempuan gimana rasanya gitu kan ya. Jangankan Teteh Ya. sebagai punya anak perempuan, saya punya adik perempuan di pesantren. Wow, itu Nah. rasanya emang benar-benar Malah jadi kan lihat anak-anak di sini jadi kayak mikir anak kita juga gitu ya. mudah-mudahan ada yang sayang seperti kita sayang sama dia. Terus pas pas pesantren belum selesai banget ya. Mm-mm. Mereka itu kan ikut gotong royong anak santriwati. Maaf dipotong. Ini berdirinya tahun berapa Teh? 2016 Kurang kalau di lebih. media 2016. Ya kurang lebih lah, 2016. kurang lebih segituan, 5 lupa tahunan sih ya. berarti ya. Udah 5 tahun ya. Kurang lebih segituan. Nah, kan turun barang tuh kayak genteng, pasir kayak gitu, mereka kan bantu-bantu. Kita tanya, Ini Neng, padahal perempuan. Di sini ya mereka perempuan, mereka Khusus ngangkutin. awat kan? Bukan Iya, pesantren laki-laki, enggak. ada awatnya. Cuma Laki-laki cuman guru, yang dibilang guru ya, si Hawa itu, sama penjaga sekolah, awat. Iya. si Mang itu ya. Oke. Nah, kita kan tanya, Neng, kenapa pada kerjain ngangkutin genteng gini-gini? Bu, lagi belajar pembangunan, kata mereka gitu. Ada tema pembangunan. So, kita kan nggak negatif thinking ya. Ya udah positif aja. Oh ya iya tuh rajin-rajin belajar gotong royong ya iya Bu, kayak gitu ya. Terus udah dari situ teh datanglah nggak lama 2 hari 3 hari dari situ datanglah HW itu bawa sodako kayak sembako ke daerah teh. Ke sini ke tetangga. Bagi-bagi kayak beras kayak gitu-gitu. Curiga nggak teteh? Nggak akan. Iya. Nggak akan. Pasti kan mikirnya, oh iya positif ya. Pasti nggak akan ada selentingan hal-hal yang karena gitu ya, karena mereka kan di situnya juga udah jelas madani boarding school itu kan gitu. Artinya Madaniyah Ya. dari Madinah Al Munawwaroh. Jadi itu artinya kota Nabi yang pasti akhlaknya tuh akhlakul karimah banget loh. Tah gitu. Terus si anak juga kalau misalkan keluar jajan seblak bakso kayak gitu ya, kayak belanja ke sini aja kalau kita tanya mereka nggak banyak ngomong, adabnya dipakai banget. Bagus emang kalau adabnya iya. Kalau misalkan kenapa gitu pertanyaannya juga kita juga tanda tanya. Kenapa kita kan ngasih peluang ke mereka ngajak ngobrol gitu ya, Neng dari mana? Seperti kayak gini Teteh ke saya gitu kan tadi sebelum datang. Teteh dari mana? Kan Gitu, pasti itu yang nanya pasti. kan. Oke. Pasti nanya gitu. Kita kan udah kasih jalan nih, welcome gitu ya ke anak-anak kayak jajan seblak kayak pasti pada ditanya kenapa nggak cerita. Tapi di media dibalikin lagi, kenapa masyarakat yang nggak ini? Masyarakatnya diam saja, masyarakatnya bungkam dengan kejadian yang seperti ini. Ya. Sedangkan ini terkenal dengan daerah yang sangat dekat dengan tetangga Teh. Iya. Itu yang jadi negatif. Terus mereka sering dibawa pakai Grab atau enggak pakai mobil pribadinya HW. Keluar masuk. Kita tanya kan kalau mereka turun pakai Grab dan otomatis udah mobil balik lagi ya. Mereka turun kita tanya, Neng pada dari mana? Abis kajian Bu dari pusatnya katanya kan di Antapani. Ya udah we kan udah jelas mereka bilang udah kajian teh dari Antapani gitu. Atau enggak kan katanya sih ada yang di Dago juga ada di katanya. Cileunyi juga ada katanya. Iya gitu. Ya udah kan kita nggak banyak nanya ya, orang jelas-jelas mereka bilang kayak gitu. Kita Abis kan juga nggak kajian, bisa Bu. terlalu jauh membuka privasi orang lain dong Ya. ya nggak mungkin kan kita wawancara kayak misal ini kan kita udah jelas ya ada obrolan ini, nggak mungkin kan kita bohong ya, dan kan nggak mungkin Nggak ya meskipun ada mungkin. kecurigaan juga sedikit misalnya apa memang tidak ada kecurigaan Nggak sampai ada. saat itu pun sampai Soalnya si pesantrennya emang tertutup banget. iya. Padahal kan di masjid ini suka ada acara maghrib mengaji. Di masjid yang barusan Di yang- masjid yang di sini depannya, kan itu kan emang program pemerintah kan maghrib mengaji. maghrib mengaji. Tapi si anak-anak tidak ada bergabung untuk turun ke lapangan, seenggaknya kayak KKN lah, turun ke lapangan Turun ke mengajar masyarakat, gitu ya. mengajar, Iya, gitu berbagi ilmu mereka nggak ada. nggak ada kegiatan Mereka seperti tertutup itu. banget. Ya, yang ditahu itu yang di media mereka itu cuman gini, kelihatannya nyuci piring, betul? Nyuci piring, Jemur-jemur pakaian. sama yang satu lagi tuh ngaduk semen itu Iya, terkenal. iya. gitu. Emang iya Emang kalau iya itu, ngaduk Teh. gitu, itu kan ngangkatin genteng, pasir, Karena yang batu tadi Teteh bata. bilang, tadi
si anak itu bilang bahwa ini sedang ada praktek pembangunan belajar bergotong royong katanya gitu. Jadi masih positif gitu, maaf masih positif warga-warga di sini tuh, karena si anak itu selalu bilang iya, jadi kan bukan salah kita, orang anak-anaknya juga menutup diri mereka kan. Menutup diri, sangat menutup diri. Saya bahkan bertanya-tanya setelah mendengar Teh Reni bilang gini, kok bisa tertutup gitu ya, padahal kita sebagai perempuan gak mungkin kan. Kita apakah mungkin di bawah umur Teh, karena mereka di bawah 17 tahun katanya, benar gak? Iya. Mungkin masih anak-anak kecil ya, masih anak-anak kecil. Ya seumuran anak saya aja, SMP ke bawah. Teteh tahu mereka notabene orang mana? Kebanyakan mayoritasnya Garut. Soalnya pas TKP ya, pas pertama kali kesini yang dari Komnas HAM, rame banget itu hari itu teh ya. Tanggal berapa? Lupa tanggalnya, udah lama banget. Itu teh si mamang penjaganya tuh masih ada sehabis lebaran tahun kemarin. Berarti 2020 dong. 2020 lebaran kemarin. Libur Fitri. Iya, itu kan libur pesantren ya, libur sekolah. Mereka masuk lagi sesudah 2 mingguan sesudah lebaran gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya masuk lagi KBM aja ya. Masuk lagi, mereka pada datang biasa. Ada berapa orang lah gitu, belum semua. Cuman 4 opa 5 orang gitu ya. Teteh maaf, kalau berapa orang sih santrinya setahu Teh Reni itu? Kurang lebih adalah kayaknya nggak nyampe 20. Nggak nyampe. Soalnya kita juga nggak ngerti teh, soalnya kadang-kadang yang keluar itu anak itu juga. Oh, dari 20 mungkin kalau Teteh perkiraan bisa ini kurang dari 20. Cuman yang suka ke warung ini itu juga. Jadi pemirsa ini teman-teman semua, ini tuh bener-bener warung satu-satunya ya, satu-satunya daerah sini, ini di depan pesantren banget lah, di depan pesantren banget gitu. Iya, anaknya itu juga. Dia tetangga gitu. Terus yang jajan ke depan ibu seblak juga orangnya itu juga. Si ibu seblak juga kan bercerita. Anak itu orang Garut. Anak itu orang Garut. Ada yang orang Garut lah, emang sebagian besar orang Garut gitu. Ya mungkin kan, ayo sekolah di sini yuk, ayo sekolah di sini kan berarti mayoritasnya kebanyakan orang-orang sebenarnya itu masih kerabatnya loh Teh, masih kerabat. Jadi ini mungkin mohon maaf ya, mungkin ini anak katanya dalam media itu kan kita tidak terlalu percaya dengan media, tapi ini ada informasi bahwa anak-anak tersebut itu termasuk dalam golongan ekonomi rendah Teh. Mohon maaf ya, jadi ini menurut media gitu. Jadi mungkin saya juga kan termasuk seperti itu Teh, orang tua juga bukan pejabat, tapi ketika misalkan di posisi kita ada orang yang menawarkan pendidikan gratis, kenapa enggak? Beasiswa nih, ya kenapa enggak? Apalagi katanya atas dasar yatim piatu buat penitipan kan gitu. Kenapa enggak kan? Mereka pasti langsung ya udah hayu kan, pasti kayak gitu. Jadi pesantrennya khusus untuk yatim piatu, apa ada yang punya orang tua? Katanya sih kalau yang di sini tuh, yang disimpan di sini tuh khusus buat pengasuhan panti yatim piatu. Yang yatim piatu semuanya disimpan di sini katanya. Kalau yang orang tua kan banyak yang speak up orang tua, itu di mana anaknya? Kan ada yang speak up orang tua. Nggak tahu, bukan di sini kali ya. Ada kan, ada banyak. Tapi ternyata pas kemarin TKP banyak loh orang tua yang kesini. Kan orang tua pada datang ambilin barang anak-anak mereka. Ya. Setelah kejadian mereka ini. Tapi kan dari pihak yayasan bilangnya ini khusus buat anak yatim, buat cabang yang yatim piatu, pengasuhan. Tapi ternyata pas kemarin olah TKP selesai, orang tua dipersilahkan dari aparat ya, boleh diambilin katanya barang-barang. Kita tuh bingung kenapa banyak orang tua, kirain mau olah TKP lagi gitu ya, mau apa lagi, taunya teh ngambilin barang. Ya Allah teteh, sedih pisan itu lihat orang tua gitu ya. Orang tua teh ya, saya kan belum punya anak. Bagaimana sih tanggapan Teh Reni kalau semisal hal itu terjadi pada nauzubillah min dzalik, kita sebagai orang tua bagaimana sih? Ya, pasti itu. Kemarin aja pas nonton ya, jujur saya nonton TV One tuh ya, lihat katanya masyarakat tidak ada empati, memojokkan ya, memojokkan kita. Saya pribadi, saya punya anak-anak pesantren. Sebelum aparat tahu, kita punya linmas, kita punya staf ke RW-an, ke RT-an. Sebelum mereka turun juga, tetangga terdekat pasti lebih turun duluan. Di bom teh ku abi mah. Oh gitu. Iya, kalau misalkan ketahuan aja ada anak yang jujur, lah mau mikir nanaon teh geus we dobrak. Gitu we. Iyalah, orang kita punya kepribadian. Nah, gak mungkin loh kita ini saya bukan membela warga, maksudnya bukan membela
100% gitu. Tapi ya saya ini langsung loh. Faktanya emang seperti itu. Memang seperti ini, kita tidak direkayasa. Saya juga datang ke sini saya tidak kenal loh sebelumnya ya sama Teh Reni. Jadi tidak ada istilahnya ini pembohongan. Enggak, ini ada. asli, ini asli. Saya ngedadak di sini juga, bahkan barusan Teh Reni nanya Titi orang mana, udah kenalan. Jadi ini informasinya tidak direkayasa. Enggak. Tetangga seperti ini. Kalau misalnya ya contohnya gitu ya, anaknya datang ke warung, ada nangis lah sedikit gitu ya, mungkin kita tanya, Neng kenapa? Ya mungkin kita nanya begitu. Tapi ini kan nggak ada curiga mereka abis nangis, abis diapain, nggak ada. Tapi Teh, ada informasi ada anak, mohon maaf, dari Papua katanya, bener atau enggak sih, dari orang Papua gitu, terus suka lihat sama tetangga Teh, dia Teh nangis terus. Kalau yang nangis terus mah ada si ibu yang di situ ya, dekat banget benteng pesantren. Apa yang barusan si ibunya mau diwawancara yang di depan? Oh, jadi ibu sering lihat kan antara benteng rumah sama benteng kelas itu nggak langsung nyatu ya, ada gang kayak gitu tuh ya, segitu sebadan. Dia sering ngumpet di situ nangis, seduk-seduk. Cuman si ibu itu kan nggak bisa nanya, soalnya kan dari atas benteng dia paling cuma nengok gitu doang. Kenapa? Paling juga cuman apa gitu sama teman-temannya gitu. Katanya kalau HW ini sebenarnya orang mana sih? Dia itu orang mana? Bukan orang sini asli? Bukan orang sini. Nggak tahu sih orang aslinya mah. Apa Teh Reni pernah bertegur sapa langsung atau cuma lihat aja kayak tadi? Kalau tegur sapa paling kalau dia lewat pasti ngebukain kaca jendela ya. Punten gitu ya, permisi gitu ya, ya kita ya manggu. Juga sopan biasa Teh, gimana we alim ulama atuh. Tidak pernah lepas peci. Perlente. Tahu dong naik Pajero kayak gimana. Ya perlente ya. Kalau turun juga beli rokok, dia Pak, bentar Bu gitu kan. Kan kitanya juga sok Teh dah mau mungkin curiga aya naon gitu ya. Banyak orang yang bilang, maaf ini bilangnya tuh sia banget siga ini nih. Tapi kalau bagi saya, kalau seandainya ini tidak terungkap kasusnya, mulai nu nyangka eta teh kitu orangna teh. Enggak akan ada yang nyangka. Enggak, soalnya mukanya emang bener-bener kayak pertama pejabat, kedua emang bener-bener orangnya kayak intelek banget, bener nggak? Iya. Intelek banget dan memang berwibawa sekali. Lihat fotonya, berwibawa sekali. Jadi itu foto yang di TV, yang di berita itu dia udah lusuh dong itu mah. Ya yang pegang apa sih data apa itu mah udah kayaknya udah banyak tekanan itu mah. Waktu dia di sini mah tuh kan pertenteng pisan. Ya gimana enggak kayak gitu loh Teh. Jadi dia itu emang bener-bener udah kayak di surga, udah kayak apa ya lebih dari banyak. Oh iya. Kan asa sultan. Asa sultan gitu. Jadi kan bilangnya itu Teteh kan tadi bilang bahwa santrinya itu di bawah 20, tapi yang korban yang terdeteksi 12. Bener? 12 kata di media itu. Kurang lebih sih, nggak terlalu tahu banget totalnya berapa, cuman ya dengar segitu. Cuman itu enggak dari sini semua kan, jadi selintingan sih ya beritanya. Kadang kan satu mulut ke mulut lain beda lagi kan gitu ya ceritanya. Cuman yang saya tahu gitu ya, yang saya dengar mah, jadi si anak kalau sesudah dieksekusi, sesudah dipakai itu dipindah dulu. Oh jadi mungkinnya naik Grab itu tuh sudah pun dipindah-pindah, dimutasi lah. Jadi teman-teman semua, jadi menurut Teh Reni itu, dan mungkin Teh Reni juga bukan sumber dari sendiri, bukan orang, tapi ini dari mana Teh Reni tahu mengenai hal ini, bahwa setelah eksekusi itu langsung dipindahkan. Kan waktu hari pertama TKP itu, olah TKP itu kan dari aparat datang semua. Terus ya pengurus yang di situ, yang di rumah di sini kan kayak staf RT kayak gitu, semuanya kan berkumpul jadi cari-cari berita. Malahan lagi ngumpul tiba-tiba datang pakai motor mau apa, pas di gerbang situ ya. Saya tahu dari ya yang ngurus-ngurusin di situ aja ya, Linmas kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Dari mana? Saya mau cari adik saya Pak. Dari mana? Dari Garut katanya. Dari Garut. Udah lama nggak pulang katanya kayak gitu. Bilangnya kayak gitu. Lebaran kemarin juga nggak pulang dia bilang. Katanya juga ada batasan bahwa kalau sebenarnya mah kalau ngomongin masalah pesantren tidak boleh pulang lama, itu udah biasa. Saya punya adik
biasanya kalau pulang boleh 3 hari. Ini juga aturannya hanya boleh 3 hari, dan kalau misalkan tidak, si HW itu menelpon langsung kalau harus waktunya pulang. Iya. Gitu. Kalau di media gitu bilangnya. Nggak pulang-pulang katanya, Lebaran kemarin aja dia nggak pulang, kan kaget. Semua normal, pesantren semua Lebaran pulang tanpa kecuali kan tidak dia. Bisa tidak pulang kan. Ya. Makanya itu yang sangat. Ada yang jemput nggak pulang, kan semuanya ya udah, ini lagi gini pokoknya diceritain aja ada masalah ini, si A nya langsung dibawa ke Polda ke sana. Ya langsung Sebagai, kan klarifikasi di klarifikasi, sana. Okay. Kenapa anaknya nggak pulang? Mungkin ditanya-tanya kayak gitu di sana. Oh, iya. Dan yang mau ditanyakan lagi, jadi gini, sebagai saksi ya dari Teh Reni, sebagai tetangga di sini katanya, jadi ini bukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan masyarakat, dengan warga, dengan tetangga yang tidak bertanggung jawab atau tidak menggubris masalah ini, seakan-akan mereka membiarkan hal ini terjadi di depan mata. Jadi ini tidak benar ya Teh ya, tidak benar sama sekali, karena memang tidak, anak-anaknya tidak pernah curhat dan tidak pernah berbaur dengan masyarakat, meskipun ada pengajian ya yang rutin, itu tidak pernah buka suara, dan juga tidak ada kecurigaan sama sekali seperti itu. Jadi bukan artinya bukan tidak ada kepedulian dari masyarakat, tapi memang karena merekanya tertutup menurut penjelasan dari Teh Reni. Terus saya mau bertanya mengenai benarkah ini kasusnya sudah lama terungkap? Udah lama banget. Kadaluarsa. Ini kalau emang udah lama, nah ini timbul juga pertanyaan, kalau emang udah lama kenapa tidak langsung warga melapor ke ini? Justru kan apakah warga tahu ini dari pemerintahan juga, dari orang yang datang ke sini? Iya, dari ada lembaga yang udah datang ke sini. Bukan. Kita kan nongkrong. Oke. Tiba-tiba ada mobil gede tuh, warna putih dengan tulisan lembaga ya. Okay. Di situ. Ini tuh dari mana ya gitu kan, kita teh udahlah, nggak tahu, udah bener-bener kita nggak tahu, blank aja, nggak tahu aja, nggak tahu. Nah, nggak lama si Mamang penjaga sekolah lewat. Oke. Mamang mau kemana? Sebelum si Mamang lewat, anak-anak pada pulang, bawa tas, nggak tahu mau pada kemana ya. Kita tanya si ibu yang depan rumah tuh, Neng mau pada kemana? Mangga Bu. Mereka cuman gitu aja, mangga Bu. Aneh, kita kan mikir kenapa baru pada pulang Lebaran, baru masuk KBM, kenapa udah pada pulang lagi? Ini baru masuk posisinya. Ini kan baru masuk gitu kan. Nah udah gak lama si Mamang penjaga sekolah ngelewat. Mang kemana? Ka dia Bu, marangga cenah. Sok teteh curiga moal. Ya nggak akan ya, lewat udah. Nah nggak lama langsung ada mobil itu yang gede. Instansi lah. Nah dari lembaga itu ngeliat ada apa ya, tapi mereka tuh cuman mainin HP doang gitu ya, cuman apa. Nggak lama datang ke RT-an Linmas, yang depan pesantren kan itu Linmas. Ada tadi di sana. Si bapak itu kan cuman ngeliatin ada apa ya, kok rame-rame gitu, tiba-tiba dari polisi pada datang. Itu juga didobrak. Karena si Mamang penjaga kan udah lewat duluan, jadi kayaknya sama si Mamang udah kecium. Ini tuh pasti ada digerebek gitu ya, makanya si anak santri udah dipulangin duluan. Si Mamang ngelewat, si Mamang eta bawa anak. Tiap di pesantren juga suka ditanya, Mamang anak siapa? Anak Mamang dia bilang, tapi ternyata ternyata itu teh kalau menurut media anaknya dari si ini. Teteh ya. Jadi gini. Jadi menurut Teh Reni ini mangga. Jadi menurut Teh Reni ini ada sekongkol berarti ya? Emang iya, HW sama penjaganya ada. Yang saya dengar pas lagi pemeriksaan finger kamar sama tiap ruangan itu Mamang yang pegang. Nggak bisa si anak nggak bisa buka. Katanya sih saya dengarnya begitu. Jadi cuman si Mamang aja yang bisa. Si HW itu sering nggak sih berjamaah di sini sama Teteh, sama kan kalau di suatu komplek kan jelas ada sholat berjamaah bareng. Nggak terlalu sih, ya pernah sekali-sekali. Dia kan kesini jadi kayak yang cuman kontrol doang. Jadi setahu Teteh si HW itu orang mana? Bukan orang warga sini kan? Enggak. Berarti orang mana setahu Teteh? Kan menurut media ini. Nggak tahu sih ya itunya mah. Jelasnya mah. Tapi bisa salah. Tapi kalau di kertas yang itu kelahiran Garut.
lahiran Garut. Ya, Makanya dengar-dengar mah gitu. Jadi kan kebanyakan yang ikut pesantrennya juga kan mayoritasnya. Oke. Jadi kalau orang yang anak Papua itu betul ada di daerah sini yang kesaksian ini tuh. Suka nangis Aslinya gitu, suka nangis. aslinya lah nggak tahu sih yang Papua mah. Yang Papua mah nggak ada. Nggak tahu. Jadi teh itu di lingkar pakai itu polisi di TKP itu kapan? Soalnya di foto beredarnya baru kemarin. Ini dipakai apa sih garis kuning gitu. Udah ditarik lagi sama anak-anak. Udah ditarik lagi sama anak-anak. Anak-anak kan banyak yang main ya, gitu kan sana. asar iseng ya anak-anak dimainin gitu. Ya itu juga pas begitu si HW-nya kan ternyata pas yang Lebaga datang ke sini, Mangasepnya udah kabur, ternyata HW-nya udah ketangkep duluan. Si penjaga itu setahu teteh udah diamankan? Kayaknya sih belum. Kayak belum. Karena Nggak tahu sih. Katanya kabur loh, Iya. gitu. Iya kan. Sebenarnya kalau ini oknumnya satu orang ini tidak akan pernah sampai baru kebuka sekarang, karena ini dari 2016 ini pasti kesekongkolan teh, ada sekongkol, ada sekelompok orang terus yang sama. Pasti bisa jadi tersangkanya si Mamang. Soalnya di pesantren ini nggak ada siapa-siapa lagi, orang cuman dia aja. Padahal ini udah ditutupnya lama. Udah lama banget. Malahan saya di sini ya mau minta buat yang mengurus masalah ini, minta buat penerangan gedung. Penerangan gedung ini maksudnya. Itu kan gelap banget pakai token teh. Oh iya. Itu kan garis polisi, kita nggak berani, jangankan dobrak, lewat gerbang aja kita nggak berani ya. Okay. Takut ada belum beres berkas kan, perkaranya takutnya belum beres kan. Minta penerangan. Teteh percaya sama uka-uka, Miss K percaya. Nah ini kan pasti katanya lebih betah tinggal di tempat yang gelap, di tempat yang kotor. Nah selama perkara saya minta ini tolong diurusin dong gedungnya. Tolong diurusin gitu. Gedungnya minimal kasihlah token, buat supaya, dinyala, buat terang. Jadi ini teh malam tuh gelap teteh, ya Allah, kita aja mau lewat teh ngabret. Ini gelap katanya. Teteh kan banyak yang ngelihat penampakan. Di sini tuh. Iya, di situ. Orang lembaganya dipakai zina, mau gimana nggak banyak setannya. Iya. Dia juga kalau makhluk kayak gitu itu kan udah diedit tuh. Terus si HW. si Abah ya sesepuh di sini ya, pengurus DKM gitu ya, inisiatif bikin kebun di depannya. Ya, Teteh lihat kan? Iya. Kangkung kayak gitu-gitu. Ya biar nggak terlalu kotor Itu gitu. Nggak Ada teteh barangkal hungkul. Tidak terawat. Jadi teman-teman, jadi ini tuh sebenarnya ditutupnya udah lama ya teh. Ya. Udah lama gitu. Bahkan Makanya sekarang, kata siapa nggak ada empati, itu aja dibikin kebun. Oke. Jadi warga-warga di sini justru inisiatif bikin kebun supaya tidak terlihat angker, karena menurut pengakuan banyaklah orang yang mungkin bisa melihat banyak penampakan di sana. Ya udah dipakai zina, sekarang nggak diurusin, kotor, minimal ada penerangan lah. Jadi Teh Reni ini sebagai warga minta bahwa khususnya lembaga yang lebih berkuasa lah. Iya. Berkuasa kan kita tidak mungkin ya teh ya. Ujuk-ujuk kita teh penerangan atau apa kan kita juga ridho cuman beli token 50.000 kasarnya, asal ada izin aja. Diizinin gitu untuk buat penerangan, karena pengakuan masyarakat di sini untuk lewat ke sana itu takut karena itu bangunannya lumayan gede loh teh. Gede. Dan belum di dalamnya kan ada kolam, ada lapang kan. Jadi ini kosongnya berapa tahun? Sekitar setahun ada. Setahunan kosongnya. Belum setahun, besok lebaran kayaknya setahun. Okay. Lebaran jadi ini sama lebaran. udah ya begitulah, kasusnya udah lama dan baru terungkap. Teh, bagaimana sih sudut pandang Teteh terhadap netizen yang bilang bahwa udahlah sekarang mah nggak mau dimasukin ke pesantren karena di pesantren tuh takutnya ada kejadian seperti ini lagi gitu, makanya mending diurus sama saya sendiri. Bahkan ada komentar yang gini, nah itulah alasan kenapa saya tidak mau memasukkan anak ke pesantren, maka saya tidak mengizinkan orang lain siapapun untuk mengurus anak saya gitu, maka saya urus sendiri di rumah karena takutnya terjadi yang seperti ini. Dan kebetulan Teh Reni punya anak di pesantren kan, bagaimana sih tanggapan Teh Reni? Apakah membuat Teh Reni nggak jadi anak teh udah nggak usah di pesantren lagi, mau diambil atau misalkan jadi was-was pasti ada sih, tapi apakah ada pandangan Teh Reni terhadap peristiwa ini sehingga Teh Reni ingin mengeluarkan anak dari pesantren gitu? Gimana sih?
ada sih perasaan pikiran kayak gitu ya, takut gitu. Anak saya juga perempuan, pengen diambil, pengen dibawa pulang gitu ya, pengen dikeluarin, ada pikiran kayak ke situ. Cuman balik lagi pikir, nasib takdir anak beda-beda ya. Terus lingkungan sekolah juga menunjang, sangat menentukan. Makanya harus detail, harus benar-benar teliti cari sekolah tuh yang benar. Iya. Ini Programnya kan menunjang banget yang Teteh sekarang benar-benar alhamdulillahnya. Sekolahnya jelas. Seperti apa, sejarah sekolahnya seperti apa, atau enggak tanya-tanya deh ke alumni yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini sekolah gimana? Ya, mereka kan lebih tahu lebih awal gitu, lebih lama. Jadi kita tanya dulu, soalnya kan di sekolahan anak saya itu kan ada pengasuhan itu. Mereka alumni-alumni yang mengabdi. Pengabdian mereka. Jadi kita tanya-tanya sama mereka, ini sekolah di sini gimana? Ini gimana? Berarti Teh Reni mah yang tadi tidak ada, berarti tidak ada niatan ya? Tidak ada. Enggak sih. Enggak, karena beda-beda ya, tergantung tadi instansinya kayak gimana. Ya. Apa testimoni kali ya Teh ya? Iya, testimoni ulasan gitu ta. Ulasan dari kalau di Shopee mah ulasan. Ulasan gitu ta. Testimoni alumninya kayak gimana. Jadi iya sih, saya juga sependapat sama Teh Reni bahwa kita itu dengan kejadian seperti ini sebenarnya tidak boleh loh. Jadi kayak gini, apakah kita mau juga misalkan ada seorang ibu kejadiannya jahat ke anaknya, lalu ada asumsi bahwa seorang ibu tuh kayak gitu semua, kan tidak bisa ya. Jadi kan ini suatu oknum yang dimana hal ini tidak bukan berarti semua orang kayak gitu, semua pimpinan pesantren kayak gitu, semua pesantren kayak gitu, tidak bisa. Jadi mohon kepada khususnya orang tua yang menitipkan anak di pesantren tidak haruslah berasumsi seperti itu, karena memang ini tidak dalam artian tidak semua hal ini terjadi di setiap pesantren gitu. Apalagi kan dalam agama juga, kalau anak tidak dipesantrenkan, tidak disuruh mencari ilmu khususnya agama, maka orang tuanya akan ditanya di akhirat. Ada kan? Ada gitu. Maka orang tuanya akan ditanya pertanggungjawaban, apalagi anak itu amanah ya. Maka hal ini tidak benar ya kalau ada menyalahkan seperti itu gitu. Jadi nggak usah ada asumsi bahwa semua pesantren sama. Jadi kita sama-sama mengantisipasi bahwa kalau memasukkan anak itu harus tahu semuanya, harus tahu dari segala sudut gitu ya Teh Reni ya. Iya. Oke, mungkin Teh Reni maaf ya sudah mengganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton YouTube Titi Ani Langit gitu. Jadi ada yang disampaikan lagi? Enggak, udah. Oke. Terima kasih ya Teh Reni. Jadi sampai ketemu lagi di vlog Titi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.